Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan membahas tentang masalah santri atau dunia santri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para subscriber atau penonton yang menyimak video ini dimanapun Anda berada, yang insya Allah mudah-mudahan antum semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, santri adalah salah satu pelajar, salah satu pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat beruntung bagi orang tua yang bisa memondokkan anaknya di pondok pesantren, karena selain ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selain mendapatkan ilmu bermanfaat, ingin menjadikan anak yang lebih baik lagi, yaitu kemandirian dan menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Namun ketika memondokkan anak, ada hal-hal yang mana ketika anak santri baru ini pasti menemukan beberapa yaitu masalah. Masalah-masalah ini terjadi bukan hanya di santri yang baru, tapi yang lama pun pasti mengalami. Masalah untuk santri baru biasanya yang pertama itu ketika masuk ke pondok pesantren, di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai seminggu, sebulan, 2 bulan, biasanya itu memiliki masalah rasa kangen, rasa rindu terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap suasana di rumah. Dan ini manusiawi ya. Kita pun orang dewasa pun sama memiliki hal rasa tersebut ketika kita main kemana atau nginep di mana, pasti rasa kangen tersebut pasti ada. Bukan hanya santrinya saja, anaknya saja, orang tua pun pasti merasakan kangen, rindu yang sangat terhadap anaknya ketika baru masuk pondok. Bahkan banyak juga yang sampai nangis ya. Itu manusiawi, hal yang wajar. Tetapi saya sarankan terutama ibunya jangan sering-sering sekali menangisi ketika anak baru masuk pondok pesantren, karena biasanya kalau seorang ibu terus memikirkan anaknya di pondok dan bersedih yang terus berlalu, maka si anak tersebut batinnya ikut ke ibunya, merasakan kehadiran hati ibunya, kerinduan ibunya, maka si anak tersebut biasanya terus menangis di pondok ya. Nangis ya. Pengalaman saya ada santri yang nangisnya sampai 1 bulan ya. Susah untuk diajak komunikasi, susah untuk betah. Nah, itu hal-hal karena ingin pulang, rindu, itu hal yang biasa. Orang tua di sini cukup mendoakan ya, memberikan motivasi. Orang tua di rumah jangan berlebihan dalam bersedihnya. Kita aktivitas saja dengan kegiatan kita, bukan dalam artian kita melupakan anak kita. Kita berusaha meringankan, menghilangkan sedikit kesedihan yang ada dalam diri kita. Itu masalah santri yang baru ya, yaitu merasa rindu terhadap kedua orang tua ataupun suasana di rumah. Yang kedua, masalah kehilangan ya. Kehilangan ini di pesantren ya, biasanya keteledoran ya, keteledoran karena biasanya kalau anak santri baru masuk ke pondok pesantren, baru masuk ya, baru sebulan 2 bulan, ia belum terbiasa untuk hidup mandiri ya. Biasa di rumah baju ada yang rapihin oleh ibunya, ada yang merhatiin kosokannya, jemurannya dan lain sebagainya. Nah, ketika di pondok pesantren ia dituntut untuk mandiri. Terkadang anak tersebut belum terbiasa sehingga naruh pakaian saja masih di mana saja ya, pakaian kotor ada di mana ya, handuk pun ada di mana, sabun mandi terkadang nggak disimpan pada tempatnya di lemarinya. Bukan hilang sebetulnya, terkadang barang tersebut ya
pakaian tersebut tidak diberikan nama sehingga tertukar dengan temannya. Terkadang juga dia tahu bahwa itu pakaiannya, bahkan ada yang jatuh dari jemuran, tidak dipungut lagi, bilang ke orang tuanya hilang. Terkadang ada di kumpulan, ya, di kumpulan banyak, ya. Pernah saya mendapatkan satu karung, ya, satu karung pakaian, ya, pakaian santri-santri. Ternyata bukan hilang, naruhnya di mana aja. Dan ketika ia mengetahui pakaian terus sudah kotor, ia tidak diambil lagi. Ya. Itu bukan hilang, sendal pun bukan hilang, hanya berpindah, ya, berpindah. Ia naruhnya nggak sesuai, nggak teliti, ya, nggak teliti, ya. Bahkan jarang yang santri ini nggak kepada pakai sendal, ya. Nah itu bukan hilang, padahal ia teledor karena belum mandiri. Ia sedang belajar proses untuk mandiri. Yang ketiga yaitu peraturan, ya. Ini masalah aturan, ya, bagi santri yang baru mengalami aturan, mungkin awalnya terasa berat karena hidup di rumah, peraturan dengan di pesantren itu berbeda. Itu bagi masalah buat mereka. Awalnya merasa terbebani karena terbiasa sholat 5 waktu, ya. Di pesantren kan, di rumah belum tentu wajib berjamaah di mushola atau di masjid. Sedangkan di pesantren wajib berjamaah 5 waktu, bagi yang melanggar maka akan disanksi dan lain sebagainya, ada sanksi-sanksinya. Sedangkan di rumah mungkin tidak. Nah, banyak aturan. Nah, itu masalah buat santri baru, sehingga ia belum merasa betah, ya. Ia belum merasa bahwa ini rumah keduanya. Nah, dan yang terakhir yaitu masalah santri baru ini adalah kena penyakit gatal-gatal alias kudisan atau budugan. Apa sih yang menyebabkan santri budugan? Ya, sebetulnya bukan masalah kebersihan, ya, karena pesantren selalu berusaha dengan para pengurusnya untuk mendisiplinkan kebersihan. Terkadang anaknya sendiri yang sulit untuk mengikuti aturan di pesantren, ya. Kata pengurus bersih-bersih, kasur jemur biar kuman-kumannya hilang, anduk bekas mandi jemur, terkadang nggak dijemur, ya. Sehingga di situ ada kuman-kuman yang menyebabkan gatal, atau kukunya yang panjang, ya, atau jarang mandi dan lain sebagainya, atau bertukar sabun, atau bertukar pakaian, atau bertukar handuk, sering dipinjam dan lain sebagainya. Sedangkan yang minjam itu temannya jorok, akhirnya pindah penyakit kulitnya ke dirinya, sehingga dia pun menjadi penyakit budugan alias kudisan, kurap, ya. Tapi bagi wali santri jangan khawatir, karena hal tersebut hanya sifatnya sementara. Nah, bagi santri-santri yang baru menghadapi ini, ya, kalau kuat menghadapi ini, insya Allah dia akan tetap lanjut di pondoknya. Karena kenapa? Banyak juga santri-santri yang nggak kuat, bahkan wali santrinya pun nggak kuat melihat anaknya budugan, ya. Nggak kuat, akhirnya diboyong ke rumah, pulang ke rumah, berhenti dari pondok pesantren. Dan mungkin juga di antara itu budugan, kudisan, lain sebagainya adalah sebuah ujian ketika menuntut ilmu, ketika mencari ilmu. Karena seorang santri datang ke pondok pesantren pasti banyak ujiannya. Baik itu ujian yang datang dari sendiri, baik itu ujian datang dari luar. Diuji dengan sakit, ya, sakit itu macam-macam, ya. Diuji dan sebagainya. Nah, itu diantara hal-hal yang masalah yang terjadi pada santri baru. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mau mondok, ya, yang mau mondok diberikan kebetahan, dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat umumnya yang menonton video ini, yang akan berniat untuk memondokkan anaknya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.